Sebenarnya kalau untuk kambing bur sangat mudah ya, sangat sederhana karena kambing bur ya, kendala atau yang membuat peternakan itu kurang diminati khususnya kambing itu karena pemasaran, marketing. Iya, banyak peternak pemula itu dia hanya berputar dalam hal perawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman Tanina Indonesia, kali ini kita berada di Kediri, tepatnya di Ngadiluih. Nanti kita berbincang dengan Pak Dokter Taufan, pemilik selaku ownernya Barokah Farm, Pak Dokter. Ya, nanti kita ada beberapa pertanyaan yang kita tanyakan Pak Dokter. Ya, di sini. Oke, pertama mungkin langsung perkenalan dulu Pak Dokter. Ya. Terima kasih ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amin Tanina ya. Ya, Amin Tanina Indonesia. Iya. Suatu kehormatan saya selaku owner Barokah Farm di Kediri. Nama Dr. Taufan Hidayat. Suatu kebanggaan ya bisa dapat kunjungan dari sama-sama Pak Dokter. Ini yang semangat untuk mengembangkan dunia peternakan. Iya. Jadi cerita singkat mungkin untuk saya sendiri lengkap Dr. Taufan dengan alamat peternakan di Kediri, tepatnya di Jalan Tambangan nomor 13 Desa Ngadiluih, Kecamatan Ngadiluih Kediri. Ini yang untuk kandang kambing bur. Iya. Ada beberapa kandang di lokasi yang lainnya. Di Kediri ada di 3 titik. Ada 3 lokasi kandang. Yang kandang kedua ada di Kecamatan Ringin-Rejo dan yang kandang ketiga ada di Kecamatan Kandat. Dua kandang ini mempunyai isi yang berbeda ya. Iya. Misal yang di Ringin-Rejo itu kita fokus untuk kandang penggumuan, untuk fattening, untuk hewan kurban. Sedangkan yang di kandang Kandat itu khusus untuk kambing-kambing yang kita potong, kita jual daging setiap hari dan untuk pengadaan proyek-proyek dari dinas. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Ini Pak Dokter, kita penasaran sama sejarah awal mulanya Barokah Farm ini berdiri, Pak. Jadi kita sejarahnya Barokah Farm itu gimana terbentuknya? Ya, kalau bicara sejarah sampai di titik ini memang sangat panjang. Di dunia beternak itu saya mulai ternak itu justru tidak di kambing ya. Saya mulai ternak itu main di bebek. Pernah main di bebek beberapa tahun ya, akhirnya kita sempat bagus, harga telur bagus, akhirnya kita kolaps ya. Terus kita balik lagi main di sapi kurang lebih 9 tahun. Oh lumayan. Ya 9 tahun kita main di sapi, di breeding maupun di fattening. Yang kalkulasi akhir selama 9 tahun kita simpulkan ini tidak bisa diteruskan lagi, tidak bagus. Dalam artian untuk hitung-hitungannya tidak masuk. Setelah itu baru di 2014 saya baru masuk di peternakan kambing. Kambing yang kita awal dulu memang konsepnya kita buat peternakan kambing dengan fokus penjualan untuk hewan kurban. Tapi dalam perjalanannya ada kebutuhan-kebutuhan yang ternyata bagus kalau kita bisa memanfaatkan. Jadi ada kekurangan dalam jumlah populasi yang sangat luar biasa. Yang mana harga kambing, harga dagingnya pun setiap tahun terus naik. Iya, terus naik. Jadi gambaran aja saya jualan kambing potong di tahun 2015 itu per kilo hanya 20.000 untuk betina. Sedangkan sekarang di tahun 2020 ini untuk betina potong saya jual sudah di angka 50.000. Jadi sudah ada kenaikan yang sangat tinggi. Ya. Iya, jadi kita harusnya nggak takut untuk memulai ternak karena lihat pangsa-pasarnya sangat bagus. Ya, gitu. Ya, ini selanjutnya yang dipelihara di sini Pak Dokter. Jadi jenis ternaknya apa aja Pak Dokter di sini? Yang tadi ya. Kalau untuk kandang sini, yang kandang di Barokah Farm Ngadiluih, ini memang khusus untuk kambing bur dan kambing crossbur. Ya. Kalau yang di kandang satunya tadi ada jenis etawa, ada jenis domba, ada ya, semacam itu lah. Tapi kalau yang di Ngadiluih memang khusus untuk kambing bur dan kambing. Oke.
Kalau di sini tadi kita sempat putar-putar sama sahabat sapi Mas Arjo, itu kandangnya macam-macam Pak Dokter ya. Di sini memakai sistem apa Pak? Oh betul. Ya, sistem. Oke. Kalau untuk kandang memang di sini kita ada kotak baterai satu ekor satu kotak, dan kandang untuk koloni. Iya, dan kandang untuk koloni itu biasanya satu kotak besar untuk 10 ekor, bisa sampai seperti itu ya. Nah, tujuannya ada tujuan masing-masing ya. Jadi kalau untuk kandang koloni itu biasanya kita pakai untuk betina-betina yang masuk masa kawin. Kita kasih jantan 1 ekor, dengan betina biasanya kita kasih sebanyak 10 ekor. 10. Ya. 1 banding 10 iya. Seperti itu. Kalau yang kandang baterai itu kita fokuskan untuk betina yang sudah bunting, kita masukkan ke kandang baterai, dibiarkan di situ sampai beranak dan anakan sampai usia 3 bulan atau siap sapi. Iya, lepas sapi. 3 bulan. Terus ini kita penasaran sama jumlah populasi nih Pak Dokter. Tadi sepertinya 100 lebih di sini ya. Kapasitas di sini di Barokah Farm sendiri ada berapa? Untuk kapasitas per hari ini tepatnya tadi pagi sudah kita kirimkan beberapa. Untuk yang ready di sini itu kemarin kita ada dari dinas datang untuk sensus itu sebanyak 198 ekor yang hampir ada 200, di kandang, hampir 200 lah, iya, 200 ya. seperti itu. Itu yang indukan ya. Kalau nanti plus cempe bisa lebih banyak lagi. Iya, iya. Tapi yes, bisa dikatakan 200 ekor lah 200 ekor untuk populasi di iya. kandang sini. Oke, selanjutnya kita tanyakan yang pakannya Pak Dokter. Jadi sini menggunakan pakan apa Pak Dokter? Sistemnya atau jenis pakannya Pak Dokter? Iya. Untuk jenis pakan, Iya. saya buat ada 2 macam. Yang satu pakan kering, Kering ya. Yang kedua untuk pakan basah atau pakan hijauan. Jadi kalau pakan kering kita berikan itu di pagi hari yang sudah kita mix dengan konsentrat plus ada mineral yang lainnya, itu diberikan pada pakan pagi hari. Ya. Dan yang pakan hijauan itu kita bisa pakai, kalau di kami itu pakai kinggrass, pakcong, odot, indigo, kaliandra, itu kita berikan di sore hari. Jadi ada 2 macam yang pakan yang kita pakai. Oke, selanjutnya selain pakan kita bertanya ini Pak Dokter, perawatan sama perkawinan kambing sendiri pakai sistem suntik IB atau tubruk namanya. Oh iya. Itu bisa dijelaskan Pak. Jadi kalau untuk perkawinan kita memang ada 2 jenis. Semuanya kita pakai kawin tubruk ya, bukan isem buatan, bukan IB. Kita pakai kawin tubruk. Cuma ada 2 macam. Yang satunya tubruk non koloni, jadi ada yang birahi, kita turunkan, terus kita turunkan pejantannya, ditubruk udah. Yang kedua ada yang pakai koloni, ya. Jadi satu kotak besar ya, satu jantannya dilepas dengan 10 betina, udah dibiarkan di situ sampai kurang lebih 2 kali masa siklus atau berarti 2 bulan. 2 bulan itu nanti betinanya sudah pada bunting akan kita pisahkan. Nah, seperti itu. Kalau untuk apa lagi satunya tadi? Perawatan. Nah, perawatan. Tentang Oke. perawatan kambing bur. Perawatan sebenarnya kalau untuk kambing bur sangat mudah ya, sangat sederhana karena kambing bur ya seperti kambing kebanyakan. Justru kalau menurut saya kambing bur ini lebih simpel ya daripada jenis-jenis yang lainnya. Misal yang di kandang saya itu ada yang etawa, itu memang agak sedikit manja. Kalau kambing bur ini perawatannya ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama pakan, ya. Pakan itu harus kita perhatikan kualitas maupun kuantitas pakannya. Yang kedua itu mengenai kandang. Kandang itu berarti harus kita perhatikan mengenai tata kelola kandang. Entah itu kebersihannya, entah itu modelnya, entah itu nanti perawatan untuk kandangnya itu sendiri, seperti itu. Dan yang ketiga adalah untuk kesehatan kambing. Jadi kambing harus kita perhatikan mengenai kesehatannya. Kesehatan tentunya berhubungan dengan kebersihannya. Kambing itu berarti kalau perlu dimandikan 1 bulan sekali, terus dikasih suntik vitamin, atau yang ada cacing ya kita kasih cacing, seperti itu. Itu untuk perawatannya. Ya. Oke, menarik sekali. Mungkin cukup Pak Dokter Taufan. Ini terakhir tentang pemasarannya Pak Dokter. Biasanya di petani peternak biasanya kan di pemasarannya. Kalau di Barokah Farm sendiri
pemasarannya. Oke, sangat menarik pertanyaan terakhir, Iya. pas sekali dengan penutup. Pemasaran ya. Nah, jadi yang ingin saya tekankan dan sudah banyak saya sharing dengan rekan-rekan peternak yang datang ke kandang kami ya. Jadi kendala atau yang membuat peternakan itu kurang diminati, khususnya kambing itu karena pemasaran, marketing. Ya, marketingnya. Iya, banyak peternak-peternak pemula itu dia hanya berkutat dalam hal perawatan. Dia pintar milih bibit, dia pintar merawat bibit, dia pintar membesarkan. Tetapi begitu masuk ke pemasaran, ke marketing, dia tak awam. Nggak ada. Awam. Akhirnya Ya. dia sangat tergantung oleh belantai atau oleh broker, oleh pedagang yang nantinya harga ini dia akan tidak dapat harga yang bagus karena ada perantara-perantara yang harus dilalui. Nah, untuk peternak milenial, jadi saya sarankan kita harus melek tentang marketing. Ya. Jadi peternakan itu tidak bisa berhasil tanpa adanya marketing yang bagus. Karena marketing yang bagus itu bisa menentukan besar kecilnya profit yang akan kita dapatkan. Kalau untuk di Barokah sendiri, untuk marketingnya kita melalui media online ya, kita memang tidak dipasarkan di pasar pada tradisional umumnya, karena permintaan sendiri yang datang ke kandang kita udah luar biasa banyak, dan yang permintaan dari online itu baik itu melalui WA, melalui Facebook, YouTube, Instagram itu banyak sekali permintaan yang masuk ke situ. Dan untuk jaringan pemasaran untuk sekarang pun kita sangat dimudahkan oleh online ya, sangat dimudahkan oleh online ya. Jadi pemesanan sekarang online, terus pengiriman kita sudah bisa online ya kan. Bahkan bisa terakhir saya kirim ke Aceh kemarin ke Ternate, kita pakai kargo pesawat ya bisa ya. Sekarang semua memang sudah online ya. Pergeseran tren dari masyarakat itu dari belanja yang langsung ke online itu sangat tinggi. Nah itu harusnya kita para peternak milenial seperti anda yang masih muda-muda ini, kita buat pemasaran yang bagus ya, kita buat pemasaran yang bagus, kita buat jaringan yang bagus, semua serba online. Yang penting kuncinya adalah kalau kita berjualan online kita harus jujur ya, kita harus jujur karena semua produk itu konsumen tidak bisa melihat langsung sehingga kita sebagai penjual harus jujur tentang kualitas produk kita. Kalau memang sakit sampaikan sakit, kalau memang jelek sampaikan jelek, jangan ditutup-tutupi karena di dunia online itu kuncinya adalah di kejujuran ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini cukup teman-teman, sangat menarik sekali. Mungkin terakhir nomor CP yang bisa dihubungi Pak Dokter. Barangkali nanti teman-teman subscriber atau yang melihat video ini di Tadina Indonesia bisa pesan melalui Pak Dokter Taufan langsung Pak ya. Mungkin bisa disebutkan nomornya Pak. Oke. Untuk pemesanan atau nanti sekedar sharing silakan bisa menghubungi kontak WA, nomor WA kami. Nomor WA, itu di 085 78 4-nya 5 kali, 2-nya 2 kali. Ya, nanti buat dicatat di kita cantumkan di deskripsi. Oke, mungkin cukup sekian Pak Dokter. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin video cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk di support channel kami, di like, di komen, share, dan di tutul yang merah-merah itu di subscribe. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan dan apa itu tindakan dari kita. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya.